Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Fordai yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu dan berjumpa kembali di acara Kuliah 7 Menit atau Kultum menjelang iftar atau berbuka puasa di bulan Ramadan pada kesempatan 1442 Hijriah tahun ini. Dan Alhamdulillah, untuk seperti biasa setiap hari di Ramadan ini, Forum Dakwah Industri atau Fordai TV Bekasi menghadirkan para asatid di area wilayah Bekasi yang tentunya dimohon untuk hadir untuk mengisi kultum di acara Fordai TV Bekasi. Dan tentunya pada kesempatan sore atau petang hari ini kami sudah menghadirkan figur profil ulama dai yang tentunya yang tidak asing lagi untuk Ustadz atau ulama di wilayah Bekasi, yaitu Kiai Haji Hidayatullah Nawawi LC, yang tentunya kami hadirkan pada kesempatan sore hari ini untuk memberikan tausiah kepada sahabat Fordai sekalian. Dan tema pada kesempatan petang hari ini, sebelum kita mulai tentu kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal? Alhamdulillah, khair Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Fordai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada kesempatan kali ini mungkin beda dari tema-tema yang sebelumnya. Kalau nggak salah tadi al-wasatiyah ya Ustaz ya. Nah, barangkali sahabat Fordai penasaran atau ingin tahu terkait dengan istilah al-wasatiyah, mari kita simak dan kami mohon al-ustadz kita untuk kembali pada kesempatan sore hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fordai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata al-wasatiyah kita akan temukan di dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasato, umat yang wasat, pertengahan. Kata-kata wasatiyah berasal dari kata wasat. Dalam bahasa Arab, wasat itu artinya pertengahan. Berada di dua titik ekstrim yang berhadap-hadapan. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Di tengahnya itu adalah al-wasat dalam al-wasatiyah ya. Dalam bahasa Indonesianya mungkin moderat atau moderasi dalam Islam. Seorang ulama terkenal, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mengatakan dalam kitabnya bahwa al-wasatiyah merupakan salah satu karakteristik ajaran Islam yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena memang ajaran-ajaran Islam itu penuh dengan wasatiyah. Umpamanya di bidang fikih, kita sedang puasa hari ini, sedang shaum hari ini. Ada agama-agama lain puasanya sampai 7 hari, sampai 40 hari yang disebut tapa. Ada lagi yang ekstrim lagi. Puasanya itu boleh makan, boleh minum, boleh apa saja, yang dilarang hanya memakan daging dari binatang yang kakinya 4, seperti puasa main-main. Tapi dalam agama Islam, puasa itu sederhana. Dari pagi sampai sore berbuka, malamnya silakan. Mau makan apa, seleranya apa silakan. Nah, ini pertengahan. Itu diantaranya wasatiyah. Bahkan di masa Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah, salah satu ummahatul mukminin, dia meriwayatkan sebuah hadis, Ja'a salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi SAW. Datang 3 orang untuk bertanya kepada istri-istri Rasulullah SAW. Bertanya tentang apa 3 orang ini? Bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Setelah diterangkan oleh ummahatul mukminin bahwa Rasulullah SAW beribadahnya itu maksimal, tetapi juga penuh dengan kesederhanaan.
Setelah itu mereka mengatakan, oh kalau begitu kita harus lebih banyak dibanding apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah aja yang sudah dijamin masuk surga, ibadahnya begitu banyak. Kalau kita, siapa yang jamin masuk surga? Maka kita harus lebih banyak dibanding apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu, saya bersumpah, salah seorang di antara tiga ini, aku akan puasa sunnah selamanya yang disebut shaumud dahr. Kalau Ramadan pastilah setiap hari. Selain Ramadan, aku bersumpah akan berpuasa sunnah setiap hari. Lalu satu lagi bersumpah di hadapan Ummahatul Mukminin, aku bersumpah untuk maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap setelah sholat Isya, qiyamul lail sampai subuh. Tiap malam. Tidak ada istirahat. Yang ketiga bersumpah untuk maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku a'tazilun nisa, tidak akan menikah dengan kaum wanita. Karena menurut pemahaman dia menikah itu akan mengganggu dia dalam maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka bersumpah, Rasulullah datang bertanya kepada Ummahatul Mukminin, siapa mereka, mau apa, dan apa yang mereka lakukan. Setelah diterangkan, lalu Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian yang mengatakan sumpah tadi? Lalu mereka mengatakan, iya wahai Rasul, ketahuilah, ana akhshan nasi ilallah wa atqan nasi ilallah. Sungguhnya aku, kata Nabi, orang yang paling khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atqan nasi, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, kalau malam di samping aku qiyamul lail, aku juga tidur malam. Enggak qiyamul lail dari habis Isya sampai subuh, tidak. Meskipun demikian, aku puasa sunnah, tidak setiap hari. Kadang-kadang aku puasa, kadang-kadang aku tidak. Tidak semua hari itu selain Ramadan aku puasa, tidak. Begitu juga, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Meskipun demikian, aku menikahi kaum wanita. Bahkan dalam hadisnya beliau mengatakan, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ini pentingnya wasatiyah, tidak boleh berlebih-lebihan. Karena ada orang yang memahami supaya lebih takwa, supaya lebih hebat dalam beribadah, mau nikah, udah tidak boleh melihat calon makhtubahnya, calon istrinya. Bajunya aja nggak boleh lihat, apalagi wajah. Itu ekstrim kanan, berlebihan. Ada lagi yang berlebihan karena mau menikah, udahlah apanya saja boleh dilihat, boleh dipandang, bukan hanya wajahnya, tapi bagian-bagian yang lain juga boleh. Itu juga berlebihan. Dalam Islam tidak boleh begitu. Dalam Islam ada solusinya. Lihatlah wajahnya, lihatlah telapak tangannya, supaya kamu menikah itu seperti jangan sampai seperti orang yang beli kucing dalam karung. Nggak jelas bagaimana wajahnya, bagaimana warna kulitnya. Bahkan ada seorang datang menghadap Rasulullah SAW, wahai Rasul, saya mau menikah. Dengan siapa? Dengan wanita dari kalangan Ansor. Sudah dilihat belum, kata Nabi? Belum, Nabi. Undur fa inna fi ainil ansori syai'an. Lihatlah, kamu akan temukan di mata wanita Ansor calon kamu itu sesuatu. Jadi dalam Islam perlu dipegang wasatiyah, tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Saya mau bertanya Ustadz, saat ini kan ada isu-isu di media bahwa Islam itu adalah sebuah pemahaman ajaran yang ekstrim, bahkan radikal. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa
Islam itu merupakan sebuah ajaran teroris begitu Ustaz. Sebenarnya bagaimana Ustaz tentang isu-isu seperti ini Ustaz? Pertanyaan yang bagus. Isu-isu seperti itu memang dihembus-hembuskan oleh orang yang memusuhi Islam. Padahal Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Islam yang damai, Islam yang tidak ekstrim, yang tidak berlebihan. Dalam Islam tidak ada ajaran terorisme, tidak ada ajaran untuk membunuh orang tanpa hak. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan barang siapa yang membunuh satu orang, seakan-akan dia telah menghilangkan nyawa semua orang. Wah, seluruh dunia, seluruh manusia. Membunuh satu orang seakan-akan dia membunuh semua manusia. Dan barang siapa yang berusaha untuk bisa membantu hidup satu orang, seakan-akan dia telah berusaha untuk membantu untuk bisa hidup seluruh manusia. Faka'annama ahyan nasa jami'a dalam redaksi Al-Qur'annya kan. Iya. Jadi Islam itu agama yang memiliki salah satu karakteristik al-wasatiyah. Pertengahan. Bukan ekstrim kanan atau ekstrim kiri yang sangat-sangat berlebihan dan bertentangan antara satu dengan yang lain. Islam di tengahnya. Iya. Seperti itu. Al-wasatiyah ya. Al-wasatiyah. Artinya tadi Ustadz menyampaikan bahwa saya tegaskan lagi bahwa ketika seseorang yang barangkali mengatasnamakan Islam kemudian membunuh satu orang tanpa alasan begitu ya Ustadz, artinya dia sama saja telah membunuh manusia seluruh bumi gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Al-Quran begitu. Bahkan Rasulullah SAW ketika melakukan pembebasan kota Mekah yang disebut Fathu Mekah, waktu itu Rasulullah dan pasukannya menang. Sehingga orang-orang Mekah yang tidak beriman dan yang dulu memusuhi Rasulullah bahkan mengejar-kejar Nabi untuk membunuhnya ketakutan. Rasulullah SAW menyikapinya seperti apa? Dia mengatakan al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Kasih sayang. Bukan yaumul malhamah, hari pembantaian tidak ada. Padahal kalau untuk melakukan pembantaian bisa sekali. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu karena memang itu bukan karakteristik Islam. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Kayaknya waktu kita juga terbatas ini Ustaz. Masya Allah. Baik sahabat Fordai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita menerima ilmu yang luar biasa dari Ustadz kita, Ustadz Hidayatullah An-Nawawi yang tentunya Masya Allah luar biasa membahas terkait dengan al-wasatiyah, yaitu pemahaman pertengahan Islam, ajaran Islam pertengahan. Artinya Islam itu bukan merupakan sebuah ajaran yang ekstrim baik kanan ataupun kiri, dan kita bisa menegaskan, meluruskan bahwa apalagi Islam merupakan sebuah ajaran radikal, teroris dan lain sebagainya, itu adalah merupakan sebuah pemahaman, sebuah ajaran yang salah begitu Ustadz ya. Sesat. Yang sesat tadi disampaikan oleh Ustadz Hidayatullah. Sahabat Fordai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukup sekian perjumpaan kita pada kesempatan petang hari ini. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukur Ustaz. Afwan, jazakumullah khairan.